Setelah cahaya teleportasi menghilang, kehancuran alam surgawi Guntur akhirnya mencapai puncaknya. Angin dingin bertiup dengan sangat ganas dari retakan spasial yang semakin melebar hingga membekukan sisa belasan pecahan benua serta rantai-rantai guntur di sekitarnya menggunakan lapisan es hitam yang menakutkan. Para kultivator yang tidak sempat melarikan diri membeku seketika dalam berbagai posisi tragis. Ada yang sedang melayang di udara, berjuang merapalkan mantra sihir, dan ada juga yang pasrah menunggu ajal dengan mata terpejam. Pancaran cahaya redup dari mantra-mantra yang ikut membeku di dalam es menjadi satu-satunya titik terang yang tersisa di tengah keheningan alam surgawi. Di tengah kehancuran tersebut, sebuah bayangan pedang melintas dengan tenang menembus es hitam. Pedang itu dikendarai oleh sosok anggun yang tersenyum tipis sebelum akhirnya lenyap sepenuhnya. Di saat yang bersamaan, lebih dari 100 riak ruang muncul secara serentak di berbagai penjuru dari 4 wilayah sistem bintang All Heaven. Ratusan kultivator yang berhasil selamat keluar dari riak tersebut dengan perasaan emosional yang meluap-luap. Setelah menyadari bahwa mereka benar-benar berhasil lolos dari kematian, mereka segera menentukan arah dan bergegas kembali ke keluarga masing-masing. Berita mengenai peristiwa besar dan kekacauan di alam surgawi, Guntur langsung menyebar luas bagaikan kilat ke seluruh pelosok sistem bintang. Puluhan keluarga kultivator bersatu menyebarkan aksi penyerbuan ke area terlarang kuil surgawi Guntur. Langkah itu sengaja diambil oleh para tetua keluarga yang cerdik untuk melindungi para keturunan dan penerus masa depan mereka dari ancaman sanksi kuil surgawi Guntur, sekaligus mengangkat nama Shumu yang paling berjasa atas keselamatan mereka. Nama Shumu mendadak menjadi sangat terkenal dan disegani oleh seluruh kultivator di sistem bintang All Heaven. Berbagai kisah keberaniannya dibesar-besarkan oleh para kultivator yang selamat, hingga tak ada seorang pun yang mampu mengukur tingkat kultivasi aslinya, meski sosok Shumu sendiri mendadak hilang tanpa jejak bagaikan ditelan bumi. Sementara itu, akibat hancurnya koordinat teleportasi, Wang Lin justru terlempar jauh ke kedalaman domain aneh di wilayah barat. Tempat itu merupakan sebuah area yang sangat terisolasi dan dipenuhi kabut pekat misterius yang dihuni oleh berbagai binatang buas ganas. Menyadari bahaya dari kabut aneh yang seolah memiliki nyawa serta sangat sensitif terhadap pancaran cahaya tersebut, Wang Lin menggunakan pancaran bola petir di tangannya untuk membelah jalan dan mengusir kabut yang berusaha mendekat. Setelah 3 hari penerbangan tanpa henti melintasi kegelapan tanpa menemukan ujungnya, Wang Lin memutuskan untuk menggunakan kemampuan menyatu dengan alam guna melompati ruang hampa secara cepat. Namun, manuver berpindahnya terhenti secara mendadak karena tubuhnya menabrak sebuah dinding daging berwarna merah gelap raksasa yang membentang tanpa batas. Wang Lin mengamati dinding daging yang terus bergerak dan memuntahkan kabut hitam dari retakan-retakannya dengan tatapan dingin. Tanpa ragu, ia memutuskan untuk menerobos masuk ke dalam salah satu celah retakan dinding daging tersebut. Wang Lin kemudian melesat dengan kecepatan tinggi, melewati terowongan sempit yang terus-menerus menutup dan mengejarnya dari belakang. Begitu berhasil menyerbu keluar dari ujung terowongan, ia tiba di sebuah area terbuka yang diterangi pancaran bintang-bintang dengan sebuah benua terapung yang sangat luas. Di kejauhan benua itu, muncul seorang kultivator lokal berpakaian aneh dengan tato menyerupai tanaman merambat yang membelit wajahnya. Pria itu sedang memegang sebuah alat berukuran besar yang menyerupai corong ketel raksasa. Saat menyadari kehadiran Wang Lin yang baru saja keluar dari dinding daging dengan aura mengintimidasi yang pekat, pria bertato itu menjerit histeris dan langsung mundur dengan raut wajah yang dipenuhi ketakutan luar biasa, seolah ia baru saja melihat sosok monster yang sangat mengerikan. Mata Wang Lin menyala tajam saat mengamati pria lokal tersebut. Pria itu sama sekali tidak memiliki aliran energi spiritual celestial di dalam tubuhnya. Namun ajaibnya ia mampu terbang tanpa bantuan mantra. Ditambah lagi pola tato yang terukir di wajah pria itu terasa sangat familiar di ingatan Wang Lin hingga membuat rasa penasarannya memuncak dan memutuskan untuk melesat mengejarnya. Melihat Wang Lin terbang mendekat, ketakutan pria itu naik hingga ke puncaknya. Tato berbentuk tanaman di wajahnya mendadak bergerak dan memanjang hingga membentuk lambang tanaman 7 daun di antara kedua alisnya. Seketika, sebuah gelombang kekuatan misterius menyelimuti tubuh pria tersebut dan membuat kecepatannya melonjak gila-gilaan hingga lenyap menembus ruang hampa dalam sekejap mata.
Mata Wang Lin membesar saat menyadari asal-usul kekuatan unik dan ciri khas tersebut. Ia bergumam terkejut di dalam hatinya saat menyadari tanda itu memang milik klan abadi terabaikan. Tanpa membuang waktu, Wang Lin menyalurkan energi asal di dalam tubuhnya ke ruang hampa untuk memutar dimensi sekitarnya. Fluktuasi energi asal yang sangat kuat secara paksa menggagalkan proses teleportasi pria itu dan memicu riak ruang yang memuntahkan pria itu kembali ke hadapannya dengan wajah pucat pasi. Wang Lin mengulurkan tangan kanannya dan menciptakan cengkeraman energi tak terlihat yang menyeret tubuh pria yang ketakutan itu mendekat.